Halo, selamat malam pemirsa. Inilah One on One bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, Firly Bahuri merupakan ketua KPK yang kemudian pertama kalinya menjadi ketua KPK yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus yang sebetulnya cukup agak memalukan, yaitu pemerasan terhadap pihak yang berperkara di KPK. Lantas bagaimana pemirsa tanggapan juga dari pemimpin KPK yang dulu mundur ketika ada persoalan di KPK mengenai revisi Undang-Undang KPK? Langsung saja pemirsa, kami undang narasumber kami malam hari ini, yaitu ada Pak Saud Situmorang. Ini dia pemirsa, seperti saya sampaikan tadi, kita akan berdiskusi bersama dengan Pak Saud Situmorang selaku mantan pimpinan KPK. Selamat malam Pak Saud, apa kabar? Malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di makasih. One on One. Silakan duduk Pak Saud. Pak Saud ini dulu mundur menjadi pimpinan KPK ketika ribut-ribut banyak kontra soal revisi Undang-Undang KPK. Sekarang Pak Saud melihat pimpinan KPK, Firly Bahuri, menjadi tersangka kasus pemerasan. Respon dari Pak Saud. Ya sebenarnya bagi yang bekerja sehari-hari di KPK, terlebih yang berinteraksi sebenarnya nggak heran. Saya juga nggak terkejut sebenarnya, kan kita kan sudah punya track record orang ya. Sebenarnya ketika orang masuk di KPK itu, kemudian ketika kita expose di dalam suatu perkara gitu ya, kita bisa lihat kok satu-satu orang itu siapa yang bakal punya potensi conflict of interest, bagaimana dia menggunakan kata, bagaimana dia menanggapi paparan dari penyelidik atau penyidik, ya kan? Kita bisa pastikan orang ini sebenarnya punya konflik kepentingan nggak di situ? Gampang gitu melihatnya. Tapi syaratnya kita harus mengerti detail kasusnya, iya kan? Kan hukum itu pasti. Jadi nggak sulit bagi kita untuk melihat kalau kita bicara umpamanya seseorang ditersangkakan pasal 12E kecil umpamanya. Kan unsur-unsurnya udah ada di situ semua. Apalagi kita mendalami dari awal, mulai dari surat masuk. Kan kita bekerja selalu dari surat masuk. Nggak ada ujuk-ujuk saya nggak senang Mbak Tisa, gue ikutin aja lo kan. Sampai suatu saat salah, nggak gitu kan. Selalu ada surat masuk. Di situ kan sudah jelas gitu. Jadi kita bisa tahu apa sebenarnya materinya apa. Sehingga kemudian kita bisa lihat formilnya juga nanti menyusul seperti apa. Jadi buat saya sih nggak aneh kalau ini kejadian seperti ini. Oke, itu menurut Pak Saud itu nggak aneh kejadian seperti itu. Nah, yang bersangkutan kan kalau nggak salah pernah juga jadi deputi ya di masa kepemimpinan Pak Saud di KPK. Sosoknya itu nggak anehnya itu gimana? Apakah mungkin ada hal-hal yang dianggap yang pernah dilakukan atau diduga dilakukan beliau ini terjadi ketika Pak Saud menjadi pimpinan KPK? Ada apa yang mungkin Pak Saud tangkap pada saat itu? Bisa, kamu untuk mengerti seseorang, kadang-kadang kamu aja dari satu kata yang dari mulutnya aja, atau satu kata yang dia lakukan yang menurut kita tuh gak sesuai nilai, sebenarnya dia bisa menggambarkan dia secara keseluruhan. Benar nggak? Kata-katanya Pak kalau gitu? Yang pernah zaman ketika jadi deputi Pak Saud di situ masih jadi pimpinan KPK. Apa kata-katanya? Ya banyak lah kalau kita lihat umpamanya kalimat-kalimat yang sebenarnya nggak substansial, yang sebenarnya itu sudah bisa dipaparkan dan kita udah bisa masuk ke penyidikan, tapi kok kemudian mencoba membuat justifikasi yang menurut kita dalam hati saya nggak gitu kali kan gitu kan, kita bisa sehingga memastikan oh iya ini mempengaruhi proses penyidikan atau penindakan atau ya gimana? paling tidak akhirnya kan begitu. Tetapi karena selalu keputusan itu di pimpinan, ya kita selalu mengatakan keputusan di pimpinan karena penyidik itu independen dan dia leaders di situ. Ya walaupun dalam hal kaitan administrasi tidak akan pernah paparan kalau dia tidak tanda tangan gitu kan. Jadi dari situ juga kita lihat mana ini kok lama paparan, mana ini kok kasus ini nggak lancar gitu kan kita tahu. Nah, oleh sebab itu saya katakan kembali lagi untuk melihat seseorang kita nggak perlu musingin 1000 data, 2-3 data kita bisa mengestimasi orang ini akan menjadi seperti apa. Jadi makanya saya katakan nggak heran kalau ini terjadi kepada yang bersangkutan. Tapi itu kan yang bersangkutan mungkin kalau yang saya tangkap dari Pak Saud malam hari ini mengatakan, oh kayaknya yang harusnya bisa cepat malah jadi lama dengan beliau begitu ketika masih menjadi deputi. Kemudian juga proses penyidikan mungkin terhambat pada saat itu walaupun beliau menjadi deputi. Tapi pernah nggak Pak Saud mungkin dengar dan ini juga dulu sempat heboh nih di media beberapa waktu yang lalu, yang bersangkutan Firly Bahuri ini pernah bertemu juga dengan orang yang berperkara pada saat itu. Itu tahu nggak pimpinan KPK sebenarnya duduk perkaranya di mana ia bertemu, ngapain dia bertemu begitu? Iya, memang ada pernah sampai kan masuk di kasus itu
Jadi agak berbeda. Kalau dulu itu ya KPK itu dikontrol sama yang disebut bukan apa namanya dipelajari, kemudian dilihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana key performance indicatorsnya mereka, itu ada disebutnya Dewan Pengawas Deputi Pengawas Pengaduan Masyarakat dan Pengawas Internal. Jadi PIPM. Pengawas internal pengaduan masyarakat. Jadi itu deputi itu sangat powerful. Dia di bawah pimpinan loh. Dia di bawah pimpinan, tetapi dia bisa meriksa saya. Ya, walaupun yang meriksa nanti itu karena saya waktu itu pegawai negeri, golongan saya sudah 4 lebih ya. Tapi yang meriksa itu bisa jadi golongan 3 juga. Karena dia dari instansi lain kan ada bertugas di situ. Maksud saya, itu deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat itu powerful. Dibandingkan Dewan Pengawas yang sekarang tidak di bawah struktur, tapi mereka nggak melakukan apa-apa, sehingga kemudian EBI ini terus melakukan kesalahan yang berkepanjangan. Jadi pertanyaannya adalah kembali lagi, kita melihat bahwa ketika itu kalau sempat ada satu peristiwa di mana menurut pasal 36 dia nggak boleh ketemu dengan orang lain, pihak berperkara dia melakukan itu, kemudian dilakukan sidang etik dan terbukti. Dan kita putuskan terbukti dan itu jadi dasar juga bagi kita waktu itu untuk ngirim surat ke DPR, ke Komisi 3 bahwa yang bersangkutan ini mempunyai masalah. Itu pernah dilakukan ketika Oh iya kita kirim. Waktu dia udah masuk 10 besar kan mau dipilih DPR jadi 5. Tapi bukan ketika masih menjadi deputi kan pada saat itu pertemuannya dengan ada beberapa nama begitu. Ketika itu apa yang dilakukan pada saat itu, Pak? Dia bertemu dengan pihak yang ada kaitan yang sedang kita tangani. Nah, which is itu nggak boleh kan? Maka di sidang etik diputuskan dia bersalah. Tetapi sebelum kita jatuhkan putusan, dia kembali ke instansinya gitu. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan di sini bahwa Komisi Etik itu yang diawali oleh penelitian yang dilakukan pengawas internal itu sangat powerful di dalam meneliti segala tingkah laku orang di KPK. Dan itu tidak berjalan sekarang atau jangan-jangan udah nggak ada lagi? Ya memang deputi itu tidak berfungsi untuk itu lagi karena sudah ada pengawas internal Dewan Pengawas. Dewan Pengawas terdiri dari beberapa orang yang logika hukum nalar hukumnya tinggi, tetapi kok kelihatan kurang tough di dalam memutuskan seseorang untuk mengatakan bahwa dia melanggar etik. Kan ada beberapa nilai di sana yang disebut sebagai integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan. Ini kan nilai-nilai yang dilanggar oleh banyak pimpinan, termasuk seorang ibu yang kemarin sudah out juga kan gitu ya. Salah satu itu kan diantaranya mereka nggak bisa cepat memutuskan bahwa kamu melanggar ini, kamu kena begini gitu. Jadi mereka hanya ya Kenapa Pak lama mereka melakukan? Saya pikir mungkin analisis boleh salah. Memang mereka nggak staf kita dulu di dalam Dewan PIPM, Deputi PIPM itu pengawas internal pengaduan masyarakat, karena memang nilainya udah berbeda gitu. Dulu kan undang-undang KPK yang lama itu kita independen, jadi kita merasa sangat hati-hati untuk bertindak, hati-hati untuk melakukan sesuatu. Sekarang ini kan dia jadi kayak loose, jadi bagian dari pemerintah, sehingga kemudian kontrolnya juga ya dia nggak, ya kita bagian dari pemerintah biasa-biasa aja kali kayak begitu gitu. Dan terbukti sesuatu ini cuma sampai hari ini Dewan Pengawas itu nggak bisa memutuskan apa yang ditunggu sama mereka. Nunggu vonis dulu di Polri. Soal Firly ya? Iya. Padahal data mereka sudah akses loh. Saya dengar mereka diberi akses untuk melihat semua temuan data yang diperoleh di Polri. Silakan diakses. Tapi sampai hari ini kok apalagi yang mau dipelajari? Sehingga publik kan tanda-tanya. Dari situ aja bisa. Dewasnya tuh lemah atau takut? Kalau saya bilang sih bukan lemah dan takut ya, mereka nggak memiliki 9 nilai yang di KPK itu. Integritas tadi itu ya? Iya dong, di KPK itu kan jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, berani. Kita nggak perlu orang-orang di sini jujur tapi penakut, enggak. Ke KPK itu harus berani. Oke, itulah kenapa dulu beberapa waktu yang lalu, termasuk juga terakhir di zamannya masih Pak Saud Situmorang and the Gang atau bersama teman-teman pada saat itu memimpin KPK. KPK ini salah satu lembaga yang sangat-sangat dicintai oleh masyarakat, cukup dipercaya masyarakat pada saat itu. Tapi balik lagi nih ke orang yang kita bincangkan malam hari ini soal Firly Bahuri. Pada saat itu kan dia sempat menjadi deputi, kemudian dia melenggang menjadi ketua KPK. Bagaimana ceritanya dari profesinya sebelumnya atau dari penempatannya sebelumnya akhirnya bisa masuk ke KPK itu seperti apa, Pak? Bukankah untuk masuk KPK itu harus benar-benar orangnya punya integritas yang tinggi? Mungkin juga ada asesmen yang luar biasa meskipun bukan untuk menjadi pimpinan KPK. Iya, kan kalau dari instansi itu kan ada surat yang menunjuk bahwa instansi kami mengajukan ini ada nama beberapa
Baru setelah nama itu masuk kepada pansel, baru pansel kemudian melakukan penelitian. Itu 1 semester loh, Mbak Tisa. Itu 1 semester lama untuk tuh. jadi deputi waktu itu? Iya, penelitiannya itu 1 Kok bisa semester. lolos sih, Pak? Ya itu makanya saya bilang, civil society udah ngirim surat, KPK udah ngirim surat, semua tanggapan-tanggapan pasti banyak lah. Nah panselnya ini makanya akhirnya kan dipertanyakan orang, kenapa kok bisa lolos orang seperti ini? DPR sudah kita kirim surat juga, kok bisa lolos orang seperti ini? Nah oleh sebab itu akhirnya kan kita melihat, ya begitulah kalau umpamanya politik sudah bermain di dalam penentuan pemberantasan korupsi. Akhirnya persoalannya adalah korupsi yang masih terus, dan manusia-manusia yang inkompeten itu masuk ke dalam. Jadi kalau udah korup dan inkompeten, udah kacau pasti negeri ini. Itu pasti, itu pasti. Oke. Ya. Nah kalau melihat sekarang kondisi KPK, pimpinan KPK-nya seperti itu, kemudian kalau dulu juga sempat dilaporkan begitu, tapi responnya juga nggak ada. Awal-awal masuk kan juga sempat waktu itu kalau nggak salah soal helikopter ya Pak ya? Yes, yes. Ya, saya pernah di doorstop sama teman-teman. Saya ingat Agustus 2018. Kan dia masuknya itu 2019 ya. 2019 saya keluar tuh Oktober something lah, menjelang Desember. Saya katakan, Pak Saud ini gimana kalau negara kayak begini dipimpin oleh gini? Saya bilang, orang-orang yang tidak berintegritas itu nggak akan lama nasibnya di KPK. Umurnya nggak akan panjang. Ternyata benar. 2019, 2018 itu 2020 itu sudah ada masalah helikopter. Dia nggak paham 9 nilai di KPK itu nggak pernah dihafal sama dia. Bahwa jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, dia nggak ngerti, ya kan? Itu makanya saya katakan kembali di KPK itu ada detail-detail. Saya selalu pasti permisah pasti bosen. Saya sama Pak Agus konferensi pers pakai batik lengan pendek. Padahal ketentuannya batiknya lengan panjang. Itu dipotret sama pengawas internal, dikirim ke kita, Anda melanggar. Jangan lakukan. As simple as that, Tisa. As simple as that. Itu cuma masalah baju Iya, ya masalah padahal baju, ya. itu Oke. tertulis. Pada zaman Pak Saud. Iya, ya makanya Pak Agus bilang, ini Pak Saud gimana? Udahlah Pak, ikutin aja gitu. Saya bilang begitu. Jadi maksudnya gini loh, pintu masuk pemberantasan korupsi atau pintu masuk kecurangan itu kan pintu-pintu yang sangat kelihatannya sempit, kecil gitu. Tapi ketika Anda lengah di situ, ini berkepanjangan. Dan itu yang nggak dipahami oleh Dewas. Mereka nggak paham itu. Jadi dia bilang, oh ya oke, ini hanya soal helikopter, ya kan? Dia nggak tahu bahwa di helikopter kan banyak isu di belakangnya akhirnya. Isu siapa yang bayar. Dan ya katanya menyediakan orang berperkara, apakah betul? Yes, makanya jadi banyak kan. Jadi jangan dilihat kalau isu sederhana itu jangan dilihat sederhananya, tapi di belakang sederhana itu banyak judul-judul lain gitu. Jadi kan ini kan 9 nilai ini kan hasil diskusi kita berapa lama. Kenapa mesti 9? Orang bilang tambahin lagi dong Pak Saud, 1 lagi amanah, yang 10 oke, tambah boleh, nggak apa-apa. Tapi basically 9 itu dijadikan alat pegangan bagi siapapun yang datang ke KPK sehingga Dan itu udah nggak ada lagi 9 poin itu ya? ada, tetapi itu hanya di atas kertas. Tidak diimplementasikan Yes, begitu. yes. Pak Saud kemarin dipanggil pihak berwajib, tapi untuk menjadi saksi ahli, apa yang kemudian dikorek dari Pak Saud Situmorang ketika pemeriksaan tersebut? Kita jawab nanti Pak, usai jeda makasih. berikut. Kami kembali sesaat lagi. Menjawab pertanyaan menggantung tadi, Pak Saud sempat diperiksa oleh polisi untuk dimintai keterangan mengenai Firly Bahuri. 2 kali ya kalau nggak salah diperiksa. Apa perbedaan keduanya? Apa sih yang digali? Yang pertama dengan yang kedua yang Pak Saud sampaikan? Ya, yang pertama memang itu ketika saya belum ditanya itu ketika yang bersangkutan belum jadi tersangka ya. Jadi itu yang ditanyakan itu banyak kepada persoalan-persoalan saya melihatnya ya arahnya itu ke foto itu. Oh, ya foto itu kan berarti kan pasal 36 ya. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Jadi kita banyak berdiskusi di situ. Walaupun kemudian ada debatable yang mengatakan kata-kata yang ditangani, kapan ditangani? Apakah definisi ditangani itu sudah masuk penyelidikan atau penyidikan? Sedangkan badminton itu jauh di kasus penyidikannya kan itu Januari 2023 sampai Juni 2023, kemudian penyidikannya sekitar September gitu. Sedangkan badmintonnya kan di tahun sebelumnya 2020 something ya. Jadi maksud saya itu ada di perdebatan. Ya saya bilang kalau menurut saya definisi ditangani itu
pasal 36 itu kan filosofinya bahwa seorang di KPK itu memiliki potensi untuk menguasai informasi secara utuh tentang pengaduan masyarakat. Jadi ketika ada informasi, orang kan berpotensi untuk kemudian cawe-cawe kan. Jadi buatlah pasal 36 itu kan sebenarnya supaya orang nggak bisa cawe-cawe di situ, tidak boleh ketemu dengan seseorang yang ada di perkara yang ditangani dengan alasan apapun. Nah, ditangani itu bisa diperdebatkan. Tapi dalam pikiran saya ditangani itu mulai dari agenda surat di depan. Kita bisa debat 3 hari tentang itu. Iya dong, surat masuk agenda, Mbak Tisa mau ngelaporin nih. Mulai dari pelaporan itu nggak iya boleh dong, ya? Karena begitu udah di agenda kan kamu baca surat itu kan. Kalau ada seseorang jahat di situ, bro, kalau ada yang berita-berita ini kasih tahu gua dong. Ya, kemudian punya transaksional isu di situ kan. Jadi artinya kalau menurut saya yang ditangani itu bukan berarti penyelidikan, bukan berarti juga penyidikan. Mulai surat itu masuk, ya kan? Itu sudah potensi ditangani karena orang tahu case-nya apa. Sehingga itu mencegah itu. Makanya waktu itu kan saya katakan kalau mau lihat baru daftar isian masalah yang dibuat oleh pembuat undang-undang KPK ketika itu, waktu itu kan masih ada fraksi TNI Polri. Mereka detail melihat itu gitu. Jadi kalau dalam pikiran saya, ya ditangani itu adalah mulai dari kita membuka surat itu udah ditangani. Mulai dari ada laporan ke masyarakat, kita tahu itu udah mulai dikata ditangani. Dan itulah yang akhirnya menjadi juga dasar dari pihak berwajib menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka. Ya, dia dikenakan pasal yang lain sebenarnya. Pasal 36-nya itu saya lihat itu masih mereka pelajari. Karena pengaduan masyarakat ini kan dimulai dengan adanya pemerasan kan. Walaupun itu nanti masih debat, pasal 36 huruf E kecil itu, kalau dia itu artinya memeras, itu kan hukumannya seumur hidup. Kita nggak tahu, ini sebenarnya pemerasan atau penyuapan. Ini kan masih panjang nih permainannya. Jaksa juga belum membaca ya. Kita kan nggak menguasai informasi secara utuh yang dikuasai penyidik. Nah itu pertemuan pertama Mbak Tisa, yang wawancara pertama ke saya. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, dipanggil lagi tersangka nih? Itu kemudian arahnya saya lihat nih agak lain nih. Karena pertanyaannya ke saya tuh kebanyakan, Pak Saud menurut Bapak sebagai bekas pimpinan, kalau seseorang tidak melaporkan LHKPN gimana? Apa yang dilanggar? Saya jelasin. 9 nilai tadi lagi kan. Jujur, peduli nggak kayak begitu? Nggak peduli dong, nggak baik dong. Itu nilai kan ada di KPK, dia harus pegang. Selain nilai yang satu lagi tadi yang dibawa Dewas yang sekarang, udah bawa undang-undang baru yang disebutnya sebagai integriti, kemudian sinergi kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan. Ya kan profesional, semua kayak gitu. Maksud pemimpin kayak begitu, berintegritas kayak begitu kan enggak. Jadi saya bilang baik itu dari nilai yang disebutnya ISKPK tadi, integriti, sinergi kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan, maupun 9 nilai itu banyak yang nggak cocok. Kenapa dia kok punya LHKPN tidak dilaporkan? Padahal pada bagian lain kita paham bahwa KPK itu memeriksa semua LHKPN dari semua penyelenggara negara kan? Ya dia harus jadi contoh dong. Jadi nggak berhasil jadi contoh. Jadi menurut saya mungkin di sini penyidik pingin nanya ke saya sebagai katakanlah saksi ahli untuk melihat bahwa ada mens rea dan actus reus. Jadi artinya ada niat jahat dan bukti-bukti niat jahat itu. Kayaknya itu pikiran saya gitu. Tapi kita lihat aja penyidik gimana. Kenapa sih orang menyembunyikan LHKPN-nya Pak? Ya biasanya sih kalau disembunyikan berarti kan mempertanyakan dari mana usulnya, bisa jadi kan. Jadi dia nggak confidence menunjukkan. Kita kan seharusnya harus menunjukin apa yang saya punya kan. Kecenderungan orang kan begitu. Ya, jadi orang mau show up tapi dia kadang-kadang disembunyiin gitu. Ya, jadi kan menjadi pertanyaan. Jadi sekali lagi, kenapa itu disembunyikan? Ya saya pikir sumbernya mungkin bisa jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa saja begitu. Kalau dia bisa bertanggungjawabkan, nggak tunjukin. Nah itu yang terjadi ketika saya waktu itu masuk KPK, saya punya mobil Rubicon kan. Dibilang gua nggak bayar pajak, enak aja lu nggak bayar pajak. Gua bilang, emang gua dapat ngerampok apa itu mobil kan gitu. Nah, jadi artinya saya menunjukin, tetapi karena hidupnya harus sederhana, ya kan? Wah ini nggak boleh ini mobil. Saya jual tuh mobil. Nah, kan kemana-mana pakai kijang aja kan gitu kan, karena memang hidupnya harus sederhana gitu. Cintailah, Anda mau bergabung dengan KPK, peganglah nilai itu gitu. Jadi kalau jadi orang kerja di KPK atau pimpinan KPK memang harus hidup sederhana ya Pak ya? Karena dia harus jadi contoh. Negerinya kan lagi menderita nih, korupsinya masih banyak. Walaupun ibarat kata harta warisan banyak apa segala macam bergelimang harta, itu tidak boleh kelihatan. Iya, karena publik kan belum tentu melihat kita apa adanya. Ya sama dengan Kaisar Jepang. Dia bisa memiliki apa, tapi tiap tahun dia nanam padi tuh. Kaisar ke Jepang cuma kerjanya nanam padi di sawah tiap tahun.
dimulainya nanam padi. Kan itu yang mau dimaksudkan itu adalah how you inspire the people untuk kemudian humble, sederhana, dan seterusnya 9 nilai itu. Dan humble itu tidak terlihat ya dengan pimpinan KPK Oh yang iya sudah dong, itu dicopot helikopter itu itu ya. nggak humble sama sekali di tengah negara masih kayak begini. Masih banyak orang belum makan, stunting masih banyak di mana-mana. Pengangguran berapa juta orang. Ya kan? Korupsinya masih jalan terus. Anda ikut ngambil lagi. Kejam itu namanya Mbak Tisa. Ya, Pak, tadi di awal Bapak sempat ngomong juga soal bahwa orang yang berada di KPK, mengabdi ke KPK itu nggak boleh punya conflict of interest. Tadi kalau nggak salah saya menangkap Bapak sempat mengatakan bahwa kayak ini orang ada conflict of interest. Conflict of interestnya gimana sih yang Bapak lihat, Pak, selama beliau di bawah pimpinan Bapak? Conflict of interest itu gampang untuk ngelihatnya sebenarnya. Kan semuanya kita melihat itu standar. Ya kan, semuanya kan ada standar di KPK itu. Anda masuk di sana berapa penyidikan yang harus kamu kerjakan, berapa kasus yang kamu pelajari, berapa kali kamu melakukan kunjungan ke daerah, semuanya itu ada standar-standar itu. Ketika standar, kemudian bagaimana dia mencapai itu? Ketika kemudian ada standar-standar itu tidak dilakukan dengan baik, misalnya kalau urutan-urutannya kan masuk pengaduan dari masyarakat, dipelajari, nanti pimpinan membaca apa memang ini mau dilanjutkan atau tidak. Nah, ketika kemudian pimpinan mengatakan ini setuju untuk dilakukan penyelidikan, tapi kemudian follow up-nya lambat, kita akan tanya, termasuk teman-teman yang di bagian penyelidikan, kok ini lama banget ini, nempel terus di meja nih, kayaknya nggak keluar-keluar jadwal untuk expose-nya kapan. Itu udah mulai kan, padahal biasanya kan begitu nyampe di meja, dia harus bikin jadwal. Karena pimpinan juga akan ngelihat pimpinan berlima, harapannya berlima selalu ada di sana. Untuk kemudian jadwal itu kok mundur-mundur, ya kan? Itu kan sudah kelihatan. Itu sering terjadi. Oh iya, makanya penyidik itu kan beberapa kali protes sampai bikin surat rame-rame. Ada sesuatu yang terlambat. Kepada yang bersangkutan? Kepada pimpinan. Kepada pimpinan bikin surat. Ini tapi ada mention nama, kenapa itu bisa terhambat, expose terhambat, itu mention nama siapa yang menyebabkan pada saat itu? Oh ya Pak? kan, ya nggak tanpa mention nama juga kan kita ngerti siapa yang memutuskan jadwal expose itu gitu. Ngomong-ngomong expose, denger-denger nih, katanya Pak Saud itu pernah marah sama Firly Bahuri ketika expose. Itu gimana sih, bener Pak? Saya Marahnya nggak ingat, sorry Tisa, saya nggak ingat. Cuman beberapa teman, abang ingat nggak pernah marah-marah. Cuman yang pernah saya ingat adalah yang bersangkutan itu saya anda-andain. Itu pernah saya ingat. Kenapa dianda-andain? Saya nggak ingat, Anda tapi itu waktu itu kayaknya udah sebel banget ya? saya. Kalau Pak Saud ngomong Anda berarti udah level marah. Iya kan seharusnya kalau pimpinan kan harusnya deputi paling nggak Pak Direktur, Pak Deputi, andai sampai begitu. Tapi saya lupa ingat, cuman kata itu saya ingat persis karena itu nggak mungkin pernah keluar dari mulut saya kalau kecuali udah sebel banget kayaknya gitu. Kenapa waktu itu sebel banget? Iya pokoknya aku lihat bahwa ini ada sesuatu yang nggak common sense lah gitu. Misalkan apa? Kepo nih kita Pak. Iya artinya komen-komen itu kan seharusnya kan ketika seorang sudah paparan di depan, terus kemudian dia bukti-buktinya ada, terus kemudian kok ada kecenderungan memberi komen di luar dari yang dipaparkan gitu kan. Kan itu penyidik kan punya independen itu mereka, nggak bisa undang-undang loh menjamin mereka independen. Bahkan di Polri aja penyidik itu Polri nggak boleh campur tangan itu. Kami pun pimpinan nggak boleh. Undang-undang menjamin mereka sangat independen. Nah ketika kemudian kita komen sama dia terhadap kontennya baik formil dan materialnya, itu kan bisa kita lihat make sense nggak itu. Gue bilang ini nggak make sense karena yang dipaparkan itu cukup clear, udah masuk ke penyidikan kan gitu kan. Ya makanya saya pikir waktu itu saya melihat saya nggak ingat case-nya, cuman Anda ini begitu kata-katanya. Berikutnya saya karena nggak, komentar yang bersangkutan ketika yang lagi menurut expose. saya nggak common sense gitu. Oh, Ya. komentarnya apa Bapak lupa. Cuma Ya. Bapak diingetin sama orang, Bapak pernah marah-marah loh sama Pak Firly Bahuri pada saat itu. Malah ada yang beberapa bilang lebih dari itu. Saya nggak usah nyebutin kata-katanya, tapi saya nggak ingat lagi. Mungkin Sudah beberapa tahun yang lalu ya. ya, iya Pak, pernah Pak bikin begini katanya. Udahlah, udah selesai itu saya bilang. Untuk menggambarkan seseorang nggak mesti harus banyak fakta kan gitu. Betul. Begini Pak, apakah memang di KPK itu terbuka celah, terbuka ruang bagi orang-orang yang mengabdi di sana untuk bertemu orang yang berperkara? Karena kan tadi disampaikan bahwa harus punya integritas, harus punya 9 nilai tersebut. Apakah memang ada peluang-peluang itu terbuka besar di sana Pak? Tapi nanti dijawab ya Pak ya. Ya. Kita iklan dulu. Kami kembali sesaat lagi. Sebelum kita lanjutkan berbincang dengan Pak Saud Situmorang, pemirsa, kita punya sebuah video ini ketika baru saja Firly Bahuri, Ketua KPK yang dinonaktifkan menjadi tersangka kasus
pemerasan ataupun juga kasus penyuapan yang saat ini masih bergulir kasusnya. Nah, kita lihat pemirsa ada video berikut ini di mana mantan pimpinan KPK mereka beramai-ramai melakukan cukur rambut. Ada Abraham Samad yang kita lihat dan juga Pak Saud nih kayaknya tadi kita ngobrol ini rambutnya memang begini sebelumnya udah mulai rontok terus dibotakin atau jangan-jangan ikut cukuran rambut juga gitu nih. Kita lihat dulu nih dari Abraham Samad berikut ini pemirsa. Ini sambil ngobrol ya Pak Abraham Samad nih rambutnya dicukur Pak Saud Situmorang. Pak Saud ini juga ikut cukur-cukuran waktu itu? Iya, kita kan janjian, ada WA group kan, WA group baik itu bekas mantan pegawai ataupun gabungan beberapa civil society. Ya di situ kita ketika kemudian case ini mulai naik tensinya kan, kita yakin bahwa ini kan akan TSK karena cara dari bertanya, pengumpulan, pemanggilan orang. Saya juga dipanggil gitu ya. Kita janji waktu itu kalau TSK kita botak yuk gitu. Janjian. Ada idenya beberapa dari siapa? Ide pertama kali? Abraham yang pertama kali sebut. Saya langsung, dia nyebutin nama dia di bagian atas kan. Yang ikut nyusul gitu ya. Saya nyebutin, beberapa orang ngikutin. Tapi seingat saya waktu itu nyampe 3 nama ya. Waktu ide itu pertama. Tapi ternyata di lapangan kan nambah, Novel ikut juga gitu. Ya. Simbol apa yang ingin disampaikan dengan botak-botakan gini Pak? Ya artinya kita hanya menganggap bahwa niat kita itu membersihkan negeri ini, terus kemudian ya ibaratnya kayak beberapa kepercayaan itu kan simbol dari perlawanan terhadap ketidakbenaran, melawan yang sifatnya keduniawian dan seterusnya. Kepercayaannya kan begitu. Sehingga kemudian kita harap KPK itu bersih kembali dan seterusnya. Harapannya begitu. Dan mudah-mudahan itu diharapkan bersih kembali ya Pak ya? Ya tapi kayaknya agak... Nah sekarang kan baru diganti nih dengan pimpinan KPK yang baru. Ya tapi kalau kita lihat itu sekarang 4 orang kan pimpinan itu selalu mutusinya itu basically dia kan harus voting ya. Terus kemudian dengan style yang kepemimpinan yang ada sekarang ini apakah bisa mewarnai kan pimpinan itu kan teorinya itu kalau teori leadership itu kan bagaimana kita bisa membawa perjalanan organisasi ini menjadi orang ikut dengan dia gitu. Nah kalau memang nanti dia bisa mengarahkan 3 pimpinan yang lain berbeda style, gaya, strategi dan lain-lainnya yang sehingga kemudian bisa lebih efisien karena manajemen itu di situ ya bisa aja. Tapi kita lihat kemarin kan beberapa orang juga yuk kita datang dong ke KPK untuk dukung Menawawi ini gitu. Ya oke, aku siap, saya bilang gitu. Tapi mereka belum tahu apakah jadi nanti ke sana karena kita harus mempercayai juga bahwa dia among the worst is the best gitu ya. Dia dari antara yang jelek ini dia termasuk baik kan gitu. Kalau artinya dia memang betul-betul bisa menunjukkan sikapnya seperti selama ini, ya artinya low profile, ikut aja gitu ya. Terus nggak berani ngambil resiko, kita berharapkan itu udah selesai. Karena dia akan tetap mengalami, kan resource-nya masih di sana, mitra kerjanya masih di sana. Jadi kalau ritmenya masih bersama, seperti yang sebelumnya, dia nggak dominan ya kita khawatir juga dia hanya stempel aja, kita nggak mau seperti itu juga. Tapi pernah dengar nggak track recordnya atau mungkin berinteraksi langsung dengan Pak Nawawi ini seperti apa sih dengar track recordnya Pak? Pertama kali saya interaksi kan saya nggak kenal dia, tapi ketika waktu mau serah terima pimpinan KPK yang periode 4 ke periode 5, ada masa di mana di ruang di lantai 15 itu kami 3 orang, saya nggak usah nyebut siapa satunya, tapi saya ada bersama Nawawi di situ. Kalau dari ucapan-ucapannya saya pikir, oh ini integritasnya beda nih, saya pikir gitu. Iya, itu biasa, aku jujur mengatakan gitu, ini pasti beda. Ternyata memang beda. Jadi artinya makanya saya bilang sama Mbak tadi, untuk ngelihat banyak orang itu sebenarnya nggak perlu kita melihat dari satu kata yang keluar dari yang dia sering ucapin aja kita sebenarnya tahu orang itu kayak gimana. Coba waktu itu saya, oh ini pasti beda gitu karena dia waktu itu sampai bisa memutuskan bla 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 bla, oh ini cepat gitu. Nah kan makanya ada cerita dia mau mundur kalau gitu kan, karena dia nggak cocok value-nya. Ya, makanya kita berharap banyak, kita membantu beliau untuk kemudian tujuannya bukan suka tidak suka terhadap dia. Ini kan persoalan negeri, Mbak. Ya. Ini soal korupsi dan soal inkompetensi orang gitu loh. Kompeten atau tidak. Yang kemudian Indonesia dapat
angka dari 1 sampai 100 tuh dapat 34. Saya keliling kampus sampai 30 kampus dengan Rocky Gerung. Hanya menjelaskan ke mahasiswa, indeks persepsi korupsi kita itu 34. 34 itu berarti kalau dari 100 orang kan 70 nggak benar semua kalau bahasa kasarnya gitu. Iya kan 34. Jadi ini kan terus kemudian ditambah dengan case ini. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan pemberantasan korupsi bisa benar gitu. Jadi kita berharap di sisa waktu yang artinya sampai Oktober 2024 ya dia bisa membawa perahu ini ke tempat yang baik, tidak bocor-bocor gitu ya. Kemudian dia harus menata itu. Akankah cocok dengan pimpinan KPK yang lainnya? Tadi sudah sempat memang disinggung, tapi kalau ngeliat baik karakter, apakah orang yang menurut Bapak punya integritas ini, Pak Nawawi ini akan bisa match-nya oke sama pimpinan-pimpinan KPK yang lain atau gimana? Kalau lihat dari gesturnya, dari beberapa statement yang udah keluar, kelihatan dia firm di situ. Ya, pertama orang bilang kan yang cepat itu orang bilang jaksa, hakim itu selalu slow down. Enggak, yang ini kayaknya enggak. Dan ada beberapa teman-teman juga mengatakan dia juga karakter yang sebenarnya tough. Ya, tetapi karena dia hakim mungkin dia harus lebih hati-hati. Jadi harapan saya bahwa Nawawi bisa melanjutkan sisa periodisasi ini. Kalau bisa dia pompa umpamanya dalam beberapa bulan ini kan nanti Januari kan kita akan dapat indeks persepsi korupsi baru keluar. Kalau dia bisa membawa image itu, nggak tahu kalau hari ini sudah ada surveinya, kan itu survei ya dari 9 lembaga yang menilai itu di seluruh dunia kan. Mudah-mudahan dia beberapa bulan ini bikin kecepatan, makanya kalau memang dia melakukan style yang berbeda, hopefully mempengaruhi persepsi, karena yang dinilai kan indeks persepsi korupsi kan. Nah mudah-mudahan dia bisa mengubah itu. Satu kasus di KPK yang menarik perhatian masyarakat adalah ketika mengagetkan pimpinan KPK-nya balik lagi ke Firly Bahuri tadi. Mungkinkah Firly ini hanya melakukan hal tersebut sendiri, atau mungkin juga di KPK ada pihak-pihak lain juga yang bermain bersama dengan yang bersangkutan? Nah, ini pertanyaan besar dan harus dijawab sebenarnya. Ini kan pertanyaan, ini kan nggak menuduh ya. Jadi kalau pertanyaannya untuk case yang sama, saya nggak tahu. Artinya yang lain, siapapun mereka di antara yang 4 lainnya, untuk case yang sama dia ikut bermain atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau kemudian ada kemungkinan kasus lain nggak Pak Saud? Ikut bisa jadi terjadi. Karena kan biasanya ngatur-ngatur kasus iya, bisa karena kan jadi. Biasanya kan tim juga tergantung gimana pimpinan kan. Kalau pimpinannya lulus kan anak buah pasti lulus juga timnya kan gitu. Itu sangat common sense itu. Bisa jadi analisis kita salah, tetapi kan kita main common sense. Kita berpikirnya pakai teori, pakai framework, bukan menuduh gitu. Sehingga pada bagian lain kalau kita katakan bahwa ini kolektif kolegial ini, bahwa semua keputusan KPK itu dipertanggungjawabin sama-sama, ya sebenarnya ini salah, ini yang 4 ini harus bertanggung jawab. Makanya saya bilang yang 4 ini harus mundur juga. Kenapa Anda nggak bisa kontrol? Iya dong Mbak. Tapi kan ketemunya sendiri. Kalau Anda mau voting kan dia kalah kan? Ya. Nah kenapa yang 4 ini? Coba ya, adili kalau aja dia. Kalau 1 banding 4 pasti kalah dong, gitu ya? Iya dong, yuk adili aja sekali-sekali. Lu gimana sih ini? Ini nggak bener nih. Kalau mereka mau, makanya saya katakan ini mereka kolektif, dosanya kolektif juga. Jadi keempat-empatnya juga harus diperiksa nggak Pak? Jadi untuk kasus ini, kalau saya menyarankan kepada penyidik kalau memang mereka mempunyai bukti yang cukup, baik itu case yang sama ada atau case yang lain, karena basically bisa aja orang terpengaruh, karena itulah pentingnya leadership kan. Leaders itu kan menginspiring people, menginspiring orang. Tapi bisa saja sungkan mungkin dengan leadernya Pak. Ya itu makanya saya bilang. Saya selalu mengatakan, please Tisa, kamu datanglah ke KPK antara kamu dengan Tuhanmu saja. Saya bilang begitu. Oh ya, bukan dengan partai politikmu, bukan dengan latar belakangmu. Datanglah ke KPK itu dengan kamu dengan Tuhanmu. Sehingga kamu yakin bahwa yang kamu lakukan itu baik, bahwa yang saya lakukan itu berani dan seterusnya. Jadi kalau dia dipengaruhi, ya sebenarnya ya ini mereka harus kolektif tanggung jawab sama-sama. Karena basically mereka bisa voting. Pak nggak bisa gini Pak, ini gimana sih ini? Kita mecat 57 orang loh. Kamu pikir itu baik di saat 57 orang di fire. Mereka adalah orang-orang baik. Dan Ombudsman sudah mengatakan itu yang disebutnya sebagai maladministrasi. Maladministrasi itu basically itu corrupt manner. Ya, jadi terus kemudian kok yang lain tuh diam-diam malah mengatakan bahwa mereka tuh memang wawasan kebangsaannya gimana gitu sehingga nggak lulus. Terus terakhirnya diterima oleh Kapolri, ya kan? Pak Sigit menerima itu kan
wah ini siapa yang salah ini, Saud yang geblek atau siapa ini kan gitu. Tapi Pak Saud kan juga keluar. Ya walaupun begitu kan akhirnya dihimbau, ya akhirnya kan di delay kan Mbak, akhirnya kan di cancel begitu. Tapi maksud saya gini loh, kolektif kolegial itu dibuat, kenapa seperti itu? Makanya karena sekarang ini kan ada muncul diskusi, sebaiknya KPK itu pimpinannya ditentukan oleh presiden aja, jangan lagi pakai kekuatan politik kayak begini. Karena kalau presiden menentukan, saya tentukan ini orangnya, nanti yang bertanggung jawab presiden. Yang kita gantung presidennya aja kan gitu. Kalau sekarang kan kita susah. Nggak bisa kita salahin Pak Jokowi. Orang datang dari pansel, pansel kasih 10 orang, ada 10 orang pilih 5. begitu ya. Tanggung jawab. Ini ada plus minusnya, ada konflik kepentingan dan sebagainya. Tapi dari sisi manajemen, belajar dari pengalaman negara termasuk sebenarnya sebaiknya presiden. Jadi presiden tuh benar-benar kamu touchdown nggak ke bawah nih, kamu pegang nggak ke bawah nih. Jadi berarti butuh revisi lagi dong Pak ya? Oh ya, makanya kalau revisinya untuk penguatan itu nggak apa-apa. Sekarang revisinya jadi pelemahan. Dewas dibuat tapi mereka nggak berfungsi. Kemudian mereka bikin peraturan dewas tapi mereka juga nggak menjalankannya. Kalau ini dijalankan, saya bilang di beberapa media sempat saya bilang, kita sebenarnya dengan Firly ini kasihan loh. Dia rusak karena sistem. Jangan-jangan kalau undang-undangnya undang-undang lama, paling nggak ini Firly nggak begini. Kalau masih undang-undang lama. Karena undang-undang lama itu kan deputi pengawas internal itu bisa manggil kapan aja Mbak. Iya. Dan dia ngelihat sama dengan waktu negur baju saya ini loh. Kan bisa ditegur kan. Kalau sekarang kan gedungnya aja beda tuh. Mereka di sebelah sana. Nggak tahu tuh kegiatannya di mana. Apakah mereka mengejar gitu, memantau orang. Sesederhana waktu kita pakai baju salah ditegur itu gitu. Jadi saya katakan, Firly ini rusak karena sistem gitu. Iya karena sistem, kalau sistemnya kuat, ya kalau undang-undang nggak akan ada celah begitu ya? Iya, kalau artinya orangnya baik juga, kalau undang-undangnya baik. Tapi undang-undang jelek orangnya baik juga baik. Jadi memang kombinasi lah gitu antara integritas pribadi dengan undang-undang. Tapi kalau kita bicara sistem itu juga memungkinkan, karena Dewasnya kan bagian dari sistem, dia nggak bekerja. Nah itu maksudnya Mbak. Oke baik. Lantas nih kita tahu bahwa KPK, tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK sudah turun. Apalagi ditambah dengan Firly Bahuri menjadi TSK begitu kan. Bagaimana kemudian menurut Pak Saud Situmorang untuk mengembalikan marwah KPK yang dulu sempat berjaya dan dicintai oleh masyarakat? Sesaat lagi kita akan jawab pemirsa. Pak Saud, bagaimana sekarang untuk membalikan marwah KPK? Saya pikir ada jalan panjang ya. Mungkin kalau kita mau bagi-bagi umpamanya, tapi ya syaratnya mesti kenceng, ketat, disiplin ya terlebih ya. 100 hari pertamanya Nawawi ini apa, terus kemudian masuk lagi ke bulan berikutnya apa, dia harus punya pekerjaan. Karena kita bicara spesifik KPK kan. Kalau bicara secara khusus Indonesia pasti agak sulit karena memang itu banyak PR-nya ya. Banyak yang harus kita kerjakan. Karena ini menyangkut kepemimpinan nasional juga, menyangkut juga di DPR kayak gimana, menyangkut juga politik yang belakangan ini masih katakanlah sangat crowded begitu ya. Tapi kalau kembali khusus ke KPK, jam 100 hari pertama, terus berikutnya sampai selesai periodisasinya, dia bisa lakukan ya dengan kemudian umpamanya boleh jadi dia untuk supaya kompeten mengundang orang-orang ya untuk bicara, terus kemudian dia sehingga moralnya naik dan dia berani gitu ya. Civil society datang lagi ke dia. Coba aja undang semua, undang ICW, undang siapapun. Please, saya sekarang terbuka. Sehingga kemudian rumah itu menjadi rumah, benar-benar rumah yang jadi milik kita bersama gitu. Bayangin aja Mbak, di angkatan 1, 2, 3, 4, saya kan angkatan keempat. Ketika kita masuk di angkatan 4, itu kita begitu masuk kita panggil itu pimpinan-pimpinan sebelumnya. Kasih masukan, kita ada disebutnya induksi gitu ya. Kita kasih hal-hal kecil-kecil, tip and tricks yang kita nggak tahu, yang kemudian mereka laksanakan. Ini kan bisa kita lakukan lagi terhadap Nawawi ini untuk kemudian dia confidence untuk kemudian memulai lagi memimpin pemberantasan korupsi karena undang-undang mengatakan demikian. Tapi kalau kembali skalanya itu dia bagian subsidi menjadi negara, agak sulit karena dia bagian dari pemerintah. Nanti kalau terjadi panggil-memanggil seperti istilah hari ini kita nggak ngerti kan. Dipanggil lagi jangan lakukan ini, saya agak sulit lagi. Kita mesti
mesti we need another meeting like this ya. Sesi berikutnya untuk membahas ini. Tapi kalau khusus spesifik kepada KPK, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Kembalikan aja ke standar operating procedure yang ada kalau udah ikanannya kasus. Kemudian kalau pencegahan efektifkan lagi. Karena bayangin Mbak, bagaimana Anda bisa menginspirasi orang bicara pencegahan atau Anda menginspirasi anak SMA untuk tidak korup sementara Anda sendiri bagian dari masalah. Pasti diketawai kan sama anak itu kan. Nah sekarang ini mumpung ini berubah ya pimpinan ini ya dia harus berani lagi. Manggil lagi umpamanya gubernur, bupati, menteri. Nih ya, gua kenceng nih ya. Lu punya surat nih ada di tempat gua nih. Buka aja nggak apa-apa. Ini banyak nih, gua buka nih sebentar, berhenti. Nah, harus berani gitu. Terakhir Pak Saud, singkat saja. Adakah kasus prioritas yang harus segera diselesaikan oleh KPK? Ya pertama yang sudah di muka ini kan sebenarnya dia harus selesaikan Harun Masiku kan. Ya. Harun Masiku itu kan satu case yang sebenarnya eye catching banget. Yang menurut orang ini kan kasus yang aneh gitu. Yang kok sebenarnya simpel tapi kok nggak selesai. Nah yang lain-lain kita nggak tahu karena saya juga nggak tahu kasusnya yang udah penyelidikan seperti apa di sana. Tetapi biasanya anak-anak penyelidik dan penyidik itu mereka kan tiap tahun tuh udah punya kerja. Dia setiap tahun tuh harus ditugasin menyelesaikan sekian perkara. Nah itu dilihat lagi kan gitu. Mungkin ada yang prioritas, mungkin ada yang enggak. Kalau dia berbau-bau politik karena ini memang tahun depan kita mau ini hold dulu. Karena kan di hold itu bukan berarti menghentikan, enggak. Karena kan dia daluarsanya belasan tahun, jadi masih bisa dilanjuti gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang sudah berbincang bersama kami, sudah hadir ke studio One on One. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One. Saya Tisana Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat akhir pekan. Sampai jumpa.